Hello Gunners, welcome back to my PA. Subtema dari sub top atau sub channel lah dari channel Veros ini yang khusus membahas seputar Arsenal, terutama dari preview dan review ya. Dan sebelumnya bagi lo yang suka dengan opini gue seputar Arsenal, feel free to subscribe, dan kalau tidak ya sudah, nikmati video gue. Semoga bisa ngasih lo pandangan yang lain terkait Arsenal. Oke, langsung aja kali ini gue pengen mereview pertandingan semalam Arsenal lawan Nottingham yang tidak diduga-duga bisa menghasilkan skor 5-0, clean sheet lagi ya kan. Wow, ini something yang big surprise lah, nggak cuma dari skor tapi juga dari permainan. Kenapa gue bilang seperti itu, langsung kita bahas. Oke, pertama yang cukup cukup mengkhawatirkan di awal, yakni bagaimana Saka dikeluarkan pada menit ke sekitar 30-an ya, setelah sebelumnya memberikan assist kepada Martinelli untuk gol pertama gitu, dan akhirnya masuk sebagai Nelson. Ya Nelson yang nggak diduga-duga ternyata bisa kayak menjadi semacam berkah bagi Arsenal, khususnya buat menggantikan Saka gitu, dan sepertinya layak beberapa match ke depan lah selain lawan Chelsea itu layak diturunkan sebagai starter gitu. Dan di babak pertama kalau kita lihat dari formasi dulu itu formasi andalannya Arteta di awal musim, dengan pengecualian si bek kirinya yang dari Zinchenko diganti dengan Tommy Harris sekarang bukan Tini, sayang sekali ya. Dan akhirnya kalau di babak pertama itu Arsenal benar-benar ngegas, langsung menyerang seperti lawan Soton ya, seperti lawan Soton dan juga lawan PSV, kalau saya saling nyerang gitu. Walaupun sekarang lebih baik kombinasi atau apanya gitu. Mungkin karena efek bermain di kandang ya, dan juga dari permainannya Nottingham yang benar-benar buluk. Akhirnya dapat gol pertama dari itu kalau misalnya dari sisi open play sih, bukan counter attack gitu ya. Dapat lah akhirnya sampai babak pertama Arsenal cukup bagus menciptakan peluang, cuma masih kurang di finishing sih, sayangnya gitu sih, masih kurang di finishing. Padahal Gavs sudah beberapa kali melakukan chance, tapi ya emang belum lucknya gitu. Oke, langsung aja masuk ke babak kedua. Nah, di babak kedua ini yang agak cukup mengagetkan sih, mengagetkan 10 juta fans Arsenal ya di seluruh dunia, dimana sejak menit awal pertama itu dari Nottingham-nya main super buluk dan Arsenalnya main milik bagus, jadi lebih jomplang kualitasnya, dan akhirnya masuklah itu gol dari Nelson 2 kali, assist dari Gavs salah satunya, dan satunya dari mungkin pergerakannya Nelson, dan satunya lagi Nelson kasih assist ke Partey ya. Mungkin layak nih orang jadi man of the match, aku belum update tapi kurang lebih seperti itulah. Dan akhirnya sejak 10 menit mungkin ya, 10 menit di babak pertama tuh betul-betul udah 4 gol gitu. Aku yang pas itu kasarnya agak kelewat di 10 menit babak pertama, gara-gara sedang ngurusin hal lain, buat beli makanan lah, buat cemilan buat tiba-tiba pas udah 4-0 asli kaget karena nggak nyangka Arsenal bisa mematahkan tren inkonsistensi mereka gitu. Bukan bener-bener 90 menit itu bermain konsisten, bukan kayak seperti 4 match sebelumnya yang 3 kali main 1-0 terus sisanya itu seri gitu. Nah sekarang ya seri dan satunya kalah gitu, dan akhirnya sejak udah 4-0 tuh bener-bener Arsenal kayak Nottingham Forest ini bener-bener kayak diajak latihan sparring asli, bener-bener dia walk-walk gitu. Mungkin beberapa kali Arsenal sempat kecolongan tuh yang di menit ke 60 mau ke 70 lah. Itu ya setelah itu sisanya ya benar-benar digempur habis sih, dan benar-benar Nottingham Forest ini kayak Nottingham Forest ini kayak seperti hidup nggak mau mati ya, pokoknya seperti istilah mati segan hidup tak mau gitu ya, mati segan hidup tak mau ya, kurang lebih seperti itulah. Benar-benar kayak setengah-setengah mainnya gitu. Dan akhirnya ya dari kondisi seperti itu makanya Arsenal sempat menggolkan kan di gol kelima dari yang dicetak oleh Odegaard gitu, akhirnya sangat
sang Noah kapten gitu. Kalau bahasa Nordicnya itu Noah kapten itu bisa menggolkan gitu dengan asis dari Gapsus. Benar-benar Gapsus nih kayak benar kontribusinya tuh gede gitu. Tapi sayangnya orang tuh banyak berharap dia tuh kontribusinya tuh kayak si apa ya, kayak Auba pas zaman-zaman 2 tahun yang dua digit golnya gitu. Padahal enggak. Kalau kita lihat ini sedikit ngebahas Gapsus ya. Taktiknya Arteta itu menginginkan apa ya? Menginginkan striker yang lebih mobile. Sebenarnya nggak masalah striker tuh mobile apa enggak selama dia cetak gol pun apa. Cuman kekurangan dari striker yang lebih mobile itu pertama apa ya? Ketika dia mobile turun ke bawah ke samping kiri ke samping kanan yang cukup jauh dari posisi aslinya, itu peran finishing itu menjadi tidak harus di dia gitu, tapi di pemain yang bisa mengisi posisi dia ketika dia tidak di dalam posisinya dia. Nah, kalau misalkan si Gapsus lebih turun ke dalam, maka kalau nggak Odegaard, Saka maupun Martinelli yang mengisi posisinya dia nanti ya udah dia nanti tugasnya kalau nggak kasih asis ya buka ruang, kalau nggak ngasih kipas gitu. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, dia mungkin kurang kelihatan mencetak gol, lebih berkontribusi bekerja keras. Namun apa ya, hal ini sebenarnya tuh udah cukup baik dilaksanakan sama Nketiah sama si Lacazette musim lalu. Cuman kekurangannya dua striker itu ada dua. Nah, ketika dalam posisi di mana Gapsus bukan sebaliknya, striker Arsenal bukan sebaliknya yang bekerja keras ngambil bola maupun ngasih assist, tetapi berada di momentum di mana seharusnya emang dia layaknya striker, yakni dikasih umpan terus menggolkan. Si Lacazette sama si Nketiah itu nggak bisa mencetak gol. Nah, di si Gapsus ini bisa gitu. Lebih kayak bukan mati 100% bisa kayak si Haaland, cuma kayak skillnya tuh lebih bagus dalam mencetak finishing gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dribblingnya. Nah, itulah yang nggak dimiliki sama siapa namanya, Lacazette sama Nketiah. Skill itu yang nggak dimiliki. Oke, mungkin itu aja sekilas terkait review Arsenal Nottingham Forest. Bener-bener suatu laga yang benar-benar agak di luar ekspektasi ya, karena kita akan berekspektasinya ya Arsenal cukup menang selisih 1 kok ya, menang 1-0 ataupun 2-1, tapi ya bermain cukup solid ya, walaupun nggak bagus-bagus amat. Cukup solid di sini maksudnya ya mungkin beberapa kali salah passing, tapi juga cukup beberapa kali itu main bagus, nggak yang main bagus 90 menit dari awal sampai akhir, bahkan memisahkan lawan kayak lawan Nottingham Forest yang benar-benar beyond expectation gitu loh. Dan ya mungkin inilah dari gue, semoga bermanfaat. Oke, see you in the next video. Jadi preview lawan ini ya Zurich ya di laga terakhir babak fase grup UEL. Oke.